era digital. Alhamdulillah, saya Irma Hafsari Anggraini yang akan memandu jalannya acara ini hingga selesai nanti. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung, baik melalui link Zoom meeting atau undangan dari teman maupun sanak saudara. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang FinSunnah. FinSunnah adalah platform edukasi dan investasi syariah yang lahir dari semangat ta'awun, tolong-menolong untuk membangun ekonomi umat, dikelola secara profesional, berbasis akad syariah, dan berpadu dengan nilai-nilai dakwah Islam. Malam ini kita akan mengenal lebih jauh mengenai latar belakang, visi misi, program utama, dan juga cara bergabung dalam FinSunnah. Dan yang spesial, acara ini akan dihadiri langsung oleh tim direksi dan CEO FinSunnah. Baik, langsung saja kita awali sambutan dari CEO FinSunnah yang akan menyapa kita semua sekaligus membuka acara resmi kegiatan kita pada malam hari ini. Kepada beliau, Al-Ustadz Hendra Apri Asudi Hafizahullah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas? Jelas Ustadz, Alhamdulillah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang begitu banyak, seiring dengan banyaknya juga kenikmatan, karunia, rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua hambanya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini adalah kesempatan pertama, kesempatan perdana sekaligus launching FinSunnah, yaitu program edukasi keuangan bisnis dan juga investasi yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syar'i atau prinsip syariah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa FinSunnah itu lahir dari semangat ta'awun, semangat kerjasama untuk membangkitkan ekonomi umat. Kenapa ini menjadi perhatian? Karena pada faktanya sekarang ini bertebaran sekali platform-platform, program-program, lembaga-lembaga yang memfasilitasi keuangan, bisnis, dan juga investasi, tetapi di sana nihil atau kurang dari satu hal yang sangat penting khususnya bagi kita semua umat Islam, yaitu prinsip sunnah. Nah, yang dimaksud prinsip sunnah itu seperti apa? Prinsip sunnah adalah prinsip dalam menjalankan bisnis, investasi, dan keuangan itu adalah berlandaskan sunnah atau berlandaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berlandaskan syariat Islam. Maksudnya seperti itu. Maka di sini hadirlah ide, hadirlah gagasan untuk mencetak, membuat suatu program yang itu menjadi jembatan nantinya bagi kaum muslimin untuk dapat mengaplikasikan, mengimplementasikan bagaimana keuangan, bagaimana bisnis, bagaimana investasi itu yang sebelumnya dari cara konvensional maka dihijrahkan ke arah yang syariah atau islami, yang lebih islami. Tujuan utamanya seperti itu. Jadi pada dasarnya sama saja dengan yang konvensional, nggak ada bedanya nanti terkait eh, program bisnisnya, kemudian investasinya dan lain sebagainya. Yang membedakan nanti adalah di akad-akad dan lain sebagainya. Yang mana di sini akan dibatasi betul bagaimana akad itu akan dilakukan supaya syar'i.
supaya tidak ada riba, tidak ada gharar dan penyelewengan-penyelewengan syariat yang lainnya. Nah, itu eh, cikal bakal lahirnya Finsunnah. Berawal dari situ. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah untuk penjelasan lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh tim. Dan di sini saya hanya sedikit mengingatkan baik bagi diri saya sendiri dan juga pengurus dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir ya, bahwasanya bukanlah sebuah aib ketika seorang muslim itu berbicara masalah harta dunia ya. Jadi tidak melulu yang dibicarakan adalah soal agama ya. Karena man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi siapa ingin dunia harus ada ilmunya, siapa ingin akhirat ada ilmunya, siapa ingin keduanya juga harus ada ilmunya. Nah, di sini merupakan tanda bahwasanya menginginkan dunia itu bukanlah suatu aib. Asalkan keinginan keinginan itu bukanlah sebuah ambisi belaka, tetapi keinginan itu didasari kuat untuk bisa beribadah, ya, untuk bisa melanjutkan kehidupan dunia dengan baik, bermakna di dunia. Kemudian yang nanti muaranya adalah bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain di dunia dan juga di akhirat. Intinya seperti itu. Kemudian berbicara masalah dunia juga bukan merupakan sesuatu yang naif, ya, bukan sesuatu yang apa istilahnya, sesuatu yang kotor, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sebagai suri tauladan kita itu beliau juga berbisnis, ya. Para sahabat radhiyallahu anhum itu juga berbisnis, ya. Jadi artinya apa? Muamalah itu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka penting juga bagi kita untuk memahami bagaimana prinsip, bagaimana kode etik muamalah yang benar secara Islam. Nah, maka itu yang akan kita terapkan nanti. Kurang lebih seperti itu. Nanti yang akan dijalankan di Finsunnah. Jadi ada edukasinya, kemudian juga ada prakteknya. Jadi ada gabungan dari teori dan praktek. Edukasinya nanti misalnya kajian, fikih muamalah dan sebagainya. Kemudian prakteknya apa? Prakteknya misal di sini ada program permodalan atau pembiayaan atau investasi istilahnya seperti itu. Nah, itu nanti bisa diikuti secara langsung. Jadi ilmunya bukan hanya sebatas teori, tapi langsung aplikatif, bisa dipraktekkan, bisa diaplikasikan. Mungkin itu saja dari saya, tidak terlalu banyak karena nanti untuk penjelasan yang lebih lengkapnya, lebih mendetailnya akan dijelaskan oleh panitia. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Hendra Apriasudi Hafizahullah atas sambutan hangat dan inspiratifnya. Masya Allah, kita lanjutkan ke sesi inti pemaparan program Finsunnah yang akan disampaikan langsung oleh jajaran Direksi Finsunnah. Materi yang akan dibahas malam ini meliputi latar belakang dan urgensi program investasi Finsunnah, visi dan misi Finsunnah, rangkaian program utama di dalam Finsunnah, dan cara bergabung serta berkontribusi dalam Finsunnah. Kepada Uhti Rica Ceria, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia ini
dalam acara sosialisasi Finsuna, serta salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili tim direksi Finsuna menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada CEO kami, Al-Ustadz Hendra Apri Asudi Hafizahullah, tim direksi Finsuna, para kontributor yang sudah bergabung, para partisipan, serta seluruh pihak yang telah berkenan hadir baik secara langsung maupun melalui platform Zoom. Semoga kehadiran kita semua dalam forum sosialisasi program ini mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak berlama-lama saya menyampaikan pembuka kata. Malam ini kita akan masuk ke dalam sesi inti di mana kita akan menjelaskan apa tentang Finsuna dan bagaimana sebenarnya program yang akan kita jalankan. Baik, di era kini edukasi tentang bisnis dan investasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Namun akses umat untuk mendapatkan edukasi ini tentang bisnis dan investasi yang aman, transparan dan sesuai syariah mungkin masih sedikit. Artinya kita bisa memilih-milih mana sesuai syariah, mana yang sifatnya yang umum, nanti itu menjadi pilihan. Namun Finsuna hadir untuk menjawab tantangan ini. Dengan menyediakan program edukasi investasi dan berbisnis basis syariah yang dikelola secara profesional dan tentunya didukung oleh nilai-nilai dakwah. Baik, bisa dilanjutkan screen-nya. Untuk visi misi kita ke depan adalah menjadi suatu platform investasi baik dari bisnis syariah yang terpercaya, tentunya berkontribusi terhadap ekonomi umat secara berkelanjutan. Dan ini menjadi salah satu visi dari Finsuna. Dan misi kami yaitu menyediakan layanan investasi syariah yang aman dan profesional, serta menanamkan nilai-nilai dakwah dalam praktik bisnis. Selain itu juga meningkatkan literasi ekonomi syariah, menyediakan produk keuangan berbasis akad syariah. Baik, next selanjutnya screen-nya. Bisa kita lihat apa itu Finsuna ya. Mungkin teman-teman belum memahami apa sih Finsuna gitu. Finsuna adalah platform edukasi dan investasi syariah yang lahir dari semangat tahun, yaitu semangat dalam tolong-menolong. Intinya untuk membangun ekonomi umat, dikelola insya Allah secara profesional, berbasis akad syariah, dan berpadu dengan nilai-nilai dakwah. Selain itu juga, Finsuna akan memiliki program. Next, baik, untuk screen-nya bisa diangkat ke atas. Nah, di dalam Finsuna itu ada keanggotaan nantinya. Keanggotaan yang akan direkrut Finsuna terdiri dari partisipan dan kontributor. Nah, di dalam partisipan ini nanti kita akan mendapatkan beberapa benefit yang tentu berbeda dengan kontributor. Karena kalau untuk partisipan itu kita hanya mendapatkan mereka kajian fikih muamalah, live sharing atau webinar, serta channel anggota dalam komunitas. Tetapi kalau untuk menjadi kontributor sebagai keanggotaan maka akan ada kajian fikih muamalah, live sharing atau webinar, channel anggota, grup khusus, serta bagi hasil per bulan, serta penawaran investasi dan akses laporan keuangan. Dan ini menjadi benefit yang berbeda dari keanggotaan partisipan. Next. Nah, untuk program utama kita yaitu modal pokok atau disebut dengan akad mudrabah mutlaqoh ya. Nah, ini setiap partisipan yang sudah mendaftarkan diri menjadi kontributor, artinya mereka bisa memilih untuk menjadi program utama dulu, yaitu menyerahkan modal awal 1 kali saat pendaftaran, dan dana dapat diambil saat keluar dari keanggotaan. Minimal keanggotaan tersebut harus 6 bulan masa keanggotaan. Setelah itu anggota yang sudah mendaftar itu akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan usaha. Nah, akad yang kita pakai untuk modal awal ini yaitu akad mudrabah mutlaqoh. Dan bagi hasil sesuai dengan yang kita sepakati yaitu di 20% diserahkan kepada pemilik pengusaha atau yang mengusahakan, yaitu pihak yang memberikan menjalankan usaha, dan kedua adalah pemilik modal.
Nah, yang kedua adalah program penawaran produk investasi. Nah, ini berbeda dengan akad mudharabah mutlaqah ya. Di sini kita memiliki penawaran produk investasi ini dengan akad wakalah bil ujrah. Kita harus memahami dulu, nanti akan kita jelaskan secara mendetail apabila nanti kan ada sesi tanya jawab. Apa perbedaan modal pokok dengan akad murabah mutlaqah atau dengan penawaran produk investasi. Ini akan kita jelaskan secara mendetail. Insya Allah, di dalam penawaran produk investasi ini sifatnya opsional, artinya pihak sebagai kontributor boleh untuk ikut melakukan penawaran atau tidak sama sekali tidak masalah. Artinya tidak ada sifatnya opsional, boleh. Ini dikelola secara profesional. Untuk profitnya udah kita sampaikan bahwa untuk pemodal itu kita memberikan nilai profitnya 80% dan 20% untuk pengelola yaitu Finsunnah. Baik, selanjutnya SOP umum. Nah, SOP umum ini menjadi salah satu standar operation procedure kita, di mana setiap transaksi yang kita lakukan yaitu memiliki akad syariah yang sah. Dana dikelola secara transparan dan profesional. Laporan juga kita laporkan secara berkala kepada anggota kontributor, dan setiap anggota kontributor memiliki hak akses laporan investasi. Nanti akan ada perbedaan di dalam grup, yaitu pertama di grup partisipan itu terdiri dari semua baik kontributor ataupun yang tidak kontributor. Nah, kalau untuk kontributor nanti kita akan pisahkan grupnya tersendiri ya. Nah, untuk setelah itu divisi dakwah dan komunikasi aktif memberikan edukasi dan informasi aktual. Tidak lupa juga kita tetap harus mengadakan audit internal yang dilakukan secara berkala. Baik, saya kira untuk informasi saat ini mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Tidak menutup kemungkinan nanti semua yang bisa kita ada waktu dan kesempatan kita akan memberikan sesi tanya jawab. Dan sesi tanya jawab ini kita berharap mana poin-poin yang belum dipahami oleh pihak partisipan atau Bapak Ibu yang belum mengerti Finsunnah itu seperti apa dan bagaimana pengelolaannya, program nanti bisa ditanyakan kami melalui raise hand atau bisa menanyakan ke dalam kolom komentar. Saya rasa cukup untuk sosialisasi ini, karena kita lebih enaknya maksudnya interaktif antara partisipan, karena di sini kita merasa kalau kita ini sudah menjadi bagian dari Finsunnah dan niat kita memang untuk bergabung di Finsunnah ini untuk memperbaiki taraf hidup kita untuk lebih baik. Kita mempunyai finansial yang baik untuk bertahun bersaling bergotong royong tolong menolong. Insya Allah saya serahkan kepada moderator untuk waktu dan kesempatan, saya persilahkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Uhti Farica Ceria atas pemaparan yang sangat jelas dan membuka wawasan kita mengenai investasi syariah di masa kini. Semoga ini bisa menjadi langkah awal kita untuk hijrah ke sistem keuangan yang lebih berkah dan memantapkan hati kita untuk bergabung dalam investasi Finsunnah. Masya Allah, ini sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sesi ini yang paling ditunggu-tunggu oleh peserta Zoom malam ini sepertinya ya. Bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya, silahkan bisa ditulis di kolom chat ataupun digunakan fitur raise hand. Insya Allah akan kami bacakan dan kami jawab per 3 soal teratas. Moga silahkan yang ingin bertanya bisa diketik di kolom komentar atau dengan raise hand. Oh ya, baik. Ini sudah ada 2 pertanyaan yang muncul. Assalamualaikum Ustazah. Saya ingin bertanya investasinya dalam bidang apa Ustazah? Oke, dari Muhammad Amir Fahim. Kemudian yang kedua, ada berapa kisaran keuntungan yang akan didapatkan oleh kontributor? Dari Munawir Fajar Ramadan. Pertanyaan ketiga, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, untuk modal awal minimalnya berapa ya? Baik, kita jawab melalui soal pertama dulu ya, di paling atas. Tafadhol Ustazah untuk bisa menjawab pertanyaan di atas.
Investasinya dalam bisnis bidang apa ya, Ustazah? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Insya Allah. Artinya teman-teman, bapak-bapak, ibu yang malam ini hadir sudah mulai penasaran investasi apa nanti yang akan kita masuk dalam investasi syariah seperti ini. Di dalam investasi ini tentunya kenapa kita menyebutkan syariah? Artinya investasi yang memang sudah berdasarkan hukum-hukum Islam yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang tidak ada riba, yang tidak ada goror, dan itu menjadi salah satu landasan kita mengapa kita menetapkan hukum syariah di dalam investasi kita. Jadi untuk pertanyaan yang tadi, perusahaan apa? Banyak perusahaan yang memang secara kasat mata ya, itu pun kita melalui informasi yang dari tim MNS atau Finsuna sudah mencari investasi yang memang benar-benar syariah itu biasanya ada di berbagai perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang murni pure itu tidak ada berhubungan dengan perbankan atau lembaga riba lainnya, misalnya perkebunan, itu pertambangan, terus eh, perusahaan-perusahaan di retail misalnya seperti sembako dan sebagainya, itu adalah perusahaan-perusahaan yang menjadi salah satu alternatif kita nanti kemana dana investasi ini yang akan kita arahkan. Insya Allah di Finsuna ini kita juga sudah punya tim yang pastinya CEO kita sudah lebih paham karena beliaulah yang akan mengarahkan dan memfilter atau memverifikasi perusahaan-perusahaan mana yang akan kita masuki dana-dana untuk para pemodal ke perusahaan-perusahaan syariah. Saya kira itu untuk pertanyaan dari yang pertama itu ya, dari Bapak Muhammad Amir Fahimnya bisa dipahami ya insya Allah untuk bidang-bidang investasi yang akan kita masukkan dana-dana investasi kita. Selanjutnya Insya Allah. untuk yang Pertanyaan kedua, masuk ke pertanyaan kedua ya Ustazah. Berapa kisaran baik, keuntungan yang akan didapatkan oleh kontributor? oke. Ya, tadi dari awal sudah kita jelaskan bahwa nanti ada beberapa keuntungan. Nanti kan kita ada program yang pertama tadi, yaitu modal awal. Modal awal ini keuntungan yang akan kita bagi kepada kontributor, yaitu 20% kepada pihak penyelenggara atau kita yang menjalankan usaha, dan kepada pemilik modal yaitu 80%. Sama juga seperti dengan programnya satunya yaitu akad wakalah bil ujro, yaitu pemodal juga memberikan bagi hasil yaitu 80% dan 20% untuk manajemen Finsuna. Dan itu udah kita tetapkan di awal sebelum kita melakukan transaksi, kita juga udah mengadakan pendaftaran. Di pendaftaran itu sudah ada klausul-klausul yang sudah kita masukkan ke dalam bagian dari akad. Jadi itu sudah jelas, insya Allah. Baik, selanjutnya mungkin pertanyaan yang ketiga ya. Insya Allah. Jadi tadi untuk kontributor 80%, untuk pengurus 20% seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Ustazah. Afan, untuk modal awal minimalnya berapa ya? Baik. Insya Allah. Tadi juga dari awal udah kita informasikan bahwa untuk modal awal untuk mengikuti sebagai pendaftar di kontributor hanya 100.000 rupiah. Jadi 100.000 rupiah itu adalah satu kali dan untuk selamanya. Artinya kita tidak menambahkan lagi dana untuk penambahan modal lagi. Untuk kita awal di akad mudharabah mutlakoh ya, yaitu pemodal hanya memberikan 100.000 sebagai dana awal. Nah, ini kita kelola sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa akan ada bagi hasil 80% dan pemodal 20%. Nah, di akad ini pemodal cukup tidak mengetahui, maksudnya diserahkan semuanya kepada pihak Finsuna untuk mengelola modalnya, kemana arahnya akan masuk dana yang akan kita kelola begitu. Jadi awal sebesar 100.000 rupiah. Tetapi nanti kita akan ada program investasi syariah. Nah, program investasi syariah ini juga bisa dimulai dengan 100.000. Namun sementara ini kita akan mengawali dengan pendaftaran dulu sebagai modal awal. Setelah masuk ke dalam tim kontributor atau pemilik modal awal, bisa mengikuti program yang akan kita jelaskan nanti di pembelian produk syariah. Nah, itu mulai dari 100.000
1 juta, 2 juta, 3 juta, dan seterusnya. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa untuk masuk ke dalam program yang dijual sebuah produk investasi itu kuotanya terbatas. Artinya pihak dari Finsuna akan memberikan informasi bahwa akan ada investasi modal kerja dibutuhkan suatu perusahaan. Misalnya contohnya perusahaan A ini membutuhkan modal 10 juta rupiah. Nah, sebagai kontributor yang sudah masuk ke dalam pendaftaran modal awal, mereka sudah bisa mengikuti program yang kita berikan, yaitu program pembelian nilai investasi modal tadi, investasi syariah, produk investasi syariah. Ya, semuanya bisa dimulai dengan hanya 100.000 rupiah. Insya Allah. Insya Allah memahamkan ya untuk penjelasannya. Kemudian kita lanjut bersambung ke soal berikutnya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Jadi soal berikutnya, apakah modal hanya dilakukan satu kali saja? Ini dari Ohtia Amelia Kusumawardani. Kemudian ada pertanyaan kedua, ketika sudah 6 bulan masa investasinya, haruskah daftar ulang Ustazah? Dan apa perlu store modal lagi? Pertanyaan yang ketiga, apakah investasi ini ada batas jangka waktu bagi yang sudah daftar, Ustazah? Kita mungkin ke pertanyaan pertama tadi, apakah modal hanya dilakukan satu kali saja? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa untuk awal itu kita hanya melakukan satu kali saja, yaitu program utama akad mudharabah mutlaqah. Pemodal hanya mendaftarkan satu kali saja. Nah, satu kali saja ini itu untuk selamanya. Tetapi apabila pihak dari kontributor mau melakukan keluar dari sebagai kontributor, nah kita akan mengembalikan modal tersebut yang 100.000 rupiah tersebut kita kembalikan, tapi selama minimal 6 bulan keanggotaan. Jadi kalau kita per 6 bulan itu tidak akan penambahan modal lagi, hanya satu modal, sekali modal di awal maksud saya. Baik. Nah, terus yang selanjutnya, kira-kira yang mau ditanyakan hampir sama, kita di skip aja, jadi kita bisa pertanyaan yang lainnya, Uhti. Baik. Nah, untuk yang kedua ya. Ini untuk yang kedua, investasi setelah 6 bulan, apakah harus daftar lagi? Baik, untuk investasi awal itu tidak akan pendaftaran lagi karena itu sekali seumur hidup. Dan itu kalau kita mau keluar berarti kita tidak menjadi keanggotaan lagi. Nah, tapi kalau setelah 6 bulan kita bukan tidak boleh, maksudnya keanggotaan awal itu tidak bisa diambil, bukannya tidak bisa diambil, subhanallah. Jadi dalam keanggotaan itu hanya berlaku apabila kita tidak mengambil dana di dalam yang sudah kita setorkan. Setelah 6 bulan ke depan, tidak ada penawaran lagi. Cuma satu kali setoran. Tetapi apabila mau mengikuti akad wakalah bil ujroh, nah itu kita baru bisa menambahkan modal. Misalnya Finsuna mengadakan produk investasi. Misalnya ada investasi mau kita jual, boleh. Itu kita mengambil kesempatan untuk membeli produk investasi tersebut. Tapi untuk yang akad mudharabah mutlaqah cuma satu kali. Pemodal menyerahkan dana yang 100.000 itu seumur hidup. Kecuali mau keluar dari keanggotaan. Berarti untuk modal hanya di awal untuk pendaftaran sebagai anggota kontributor gitu ya Ustazah? Baik, betul. Betul sekali. Nah, untuk bawahnya ini sepertinya sudah terjawab juga ya. Investasi ini ada batas waktunya nggak bagi yang sudah daftar? Kalau untuk cuman ikutnya mudharabah mutlaqah nggak ada batas waktunya, tapi kalau dia nanti ada di penawaran investasi syariah nanti ada batas waktunya yang ditentukan gitu ya Ustazah? Betul, betul. Nanti kalau kita sudah ke dalam produk investasi syariah itu kita akan ada berupa proposal pengajuannya secara mendetail. Nanti di situ akan dijelaskan perusahaan mana yang akan kita masukkan untuk investasi syariah, terus berapa lama waktu yang akan kita kontrak kepada pihak kontributor. Nah, itu nanti sifatnya memang lebih mendetail. Tetapi setelah akad itu selesai, istilahnya kontrak kerja yang telah ditetapkan bersama Finsuna sudah selesai, maka selesai juga program kita yang untuk akad wakalah bil ujroh. Jadi pemodal menunjukkan pengelola untuk mengelola dana
di perusahaan-perusahaan syariah. Masya Allah. Paham, insya Allah ya, semua audiensnya ini insya Allah terfahamkan. Jadi ibaratnya kalau yang pertama daftar itu, mudorobah mutlakoh itu ibaratnya kita level 1. Nanti kalau sudah bergabung, nanti ada Betul, penawaran di investasi syariah lainnya itu naik ke level 2 karena akan lebih jelas lagi seperti itu ya Ustazah? Ya? betul, 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 betul. Betul, Masya Allah. Nah ini ada pertanyaan nih Ustazah. Apakah jatuhnya ini seperti investasi saham? Ya, oke. Benar sekali, nanti ini seperti investasi saham. Nah, investasi saham inilah yang akan menjadikan investasi kita syariah di beberapa perusahaan-perusahaan. Nah, ini akan kita sebut dengan akad wakalah bil ujroh, akad mudharabah mutlaqah. Nah, perbedaan-perbedaan ini nanti yang akan menetapkan pola akad dan bagi hasilnya. Dan nilainya juga untuk akad wakalah bil ujroh atau investasi itu sifatnya tidak terbatas, artinya disesuaikan dengan kondisi produk yang akan kita tawarkan kepada kontributor gitu. Betul sekali investasi saham. Tapi untuk mengelola investasi saham ini adalah pihak dari pengelola program yaitu Finsuna. Jadi kita Baik, menyerahkan dana kita untuk dikelola Finsuna ke dalam investasi syariah gitu. Insya Allah. Berarti kita insya Allah menjamin bahwasanya modal yang dititipkan ke kita nanti akan disalurkan ke saham-saham yang insya Allah bebas dari riba seperti itu ya Ustaz ya? Betul sekali insya Allah. Masya Allah. Terus nih ada pertanyaan yang menarik. Ini sepertinya banyak ditanyakan sama para audiens yang uangnya cukup lumayan banyak gitu ya. Jadi pertanyaannya ini sangat menarik. Apakah satu nama bisa memiliki beberapa kontrak seperti itu? Jadi begini, kalau untuk satu nama disesuaikan dengan kuota ya. Maksudnya kalau untuk ini kita udah masuk ke program yang kedua yaitu akad wakalah bil ujroh ya, karena kan untuk akad wakalah bil ujroh ini kan kita memang programnya itu berbeda dengan akad mudharabah mutlaqah ya. Jadi misalnya produk dari Finsuna mengeluarkan produk bahwa kita ada kebutuhan untuk investasi sekian juta, tetapi dia sudah mengikuti produk selanjutnya dan tidak masalah. Artinya akan ada dua perjanjian, di mana perjanjian pertama dia mungkin mengikuti produk yang masa tenggang waktunya 5 bulan atau 6 bulan, terus produk yang saat keduanya dia mengambil sampai waktu 1 tahun gitu. Saya pikir kita pikir tidak bermasalah ya, karena posisinya produk yang kita jualkan itu kan bervariasi dari nilai, terus masa jangka waktunya, terus berapa yang akan kita setor itu tidak masalah. Tetapi perlu kita garis bawahi tidak semua kontributor bisa ikut karena ini sifatnya kuotanya terbatas. Misalnya 1 bulan ini Finsuna atau dari direksi CEO mengeluarkan produk ini nilainya sekian, tapi bulan depan kita nggak tahu berapa. Atau tak bulan ini kita mengeluarkan berapa nilai yang mau kita carikan investasi seperti itu. Oh, Masya Allah. Berarti kalau yang punya uang lebih ini sarannya disimpan dulu untuk nantinya war ketika ada penawaran investasi yang lebih besar seperti itu ya Ustaz ya? Betul, betul, betul. Masya Allah. Terus nih ada yang bertanya bawahnya, untuk pendaftaran kapan Ustazah dibukanya? Nah, baik-baiknya ini pertanyaan yang paling greget ya. Artinya kalau kita sudah menanyakan pendaftaran, niat kita untuk memang hijrah ke investasi syariah itu udah kuat. Ayo kita sama-sama memperbaiki nilai ekonomi kita, taraf hidup kita. Insya Allah untuk pendaftaran kita sudah mulai buka. Untuk khusus kontributor awal itu kita mulai sudah buka semuanya. Saya sarankan hari ini tanggal 9 ya kalau nggak salah ya, tanggal 8. Nah, itu di bawah tanggal 10 pendaftaran, insya Allah bulan depan sudah bisa mendapatkan benefit, keuntungan yang bisa kita bagi kalau di bawah tanggal 10. Tetapi kalau misal pendaftaran di atas tanggal 10, itu benefit atau profit yang diberikan 2 bulan kemudian karena perhitungannya minimal di bawah tanggal 10. Jadi teman-teman yang masih belum yakin dengan Finsuna bisa menanyakan ke kita konsultasi bagaimana cara untuk pendaftaran. Kita akan bersedia untuk memberikan informasi insya Allah. Baik, Oke, Alhamdulillah. Ini sepertinya dua pertanyaan lagi, terus sudah ya kita tutup pertanyaan ya Ustazah? oke, boleh, boleh, insya Boleh. Allah.
Nih, Ana bacakan pertanyaan pertama sebelum terakhir. Kalau untuk kita investasi yang 100.000 ini, pembagian hasilnya tiap berapa bulan? Apa sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau seperti apa, Ustazah? Baik, nanti seperti ini. Untuk yang 100.000 ini, itu kan akad mudharabah mutlaqah itu kan diserahkan semuanya ke dikelola kita untuk usaha yang halal ya. Jadi pembagian hasilnya itu setiap bulan. Misalnya dari 100.000 itu kan untuk membeli nilai saham itu minimal 1 juta. Jadi 100.000 itu kita memiliki satu orang dengan kapasitas 1 juta baru bisa untuk membeli saham. Artinya 1 juta itu 10 orang. Nah, apabila nanti kita mendapatkan keuntungan misalkannya 10% atau 10% dari 100.000 itu berarti kan akan dibagi 10 orang. Nah, pembagian 10 orang itu akan kita kirimkan langsung ke rekening yang bersangkutan. Tetapi apabila misalnya rekeningnya belum masuk, kan untuk transaksi kita pasti ada pembayaran biaya gitu kan. Dan kalau memang minimal transfer itu berapa, nah itu yang akan kita sampaikan ke laporan bahwa tetap ada informasi di laporan bahwa misalnya untuk Ibu Fulana transaksi bulan ini dapat keuntungan sekian dan itu kita akan transfer kalau belum masuk limit pentransferan kita akan akumulatif di bulan berikutnya. Tetapi tetap ada catatan laporan keuangan yang akan kita sampaikan di grup kontributor begitu. Berarti untuk laporan keuangan tiap bulannya ini di Finsunah sangat-sangat terbuka gitu ya, Ustazah? Betul. Dan itu menjadi salah satu profesionalan kita di dalam menyelenggarakan program ini. Insya Allah. Masya Allah. Nah, ini untuk yang wakalah bil ujroh nih pertanyaannya. Tadi kayaknya sudah dibahas juga sama Ustazah, bahwasanya bisa dimulai dengan 100.000 sama ya Ustazah? Betul, betul. Jadi bisa dimulai 100.000. Nah, kita kan berpikir seperti ini, apakah 100.000 ini bisa mencukupi? Kan saya sudah bilang dari barusan bahwa untuk mencapai minimal untuk pembelian saham itu adalah 1 juta. Nah, program akad wakalah bil ujroh ini minimal itu memang 100.000. Tapi misal kita ada dana nih, saya mau ambil nih 2 juta. Bisa. Saya ambil nih 3 juta. Boleh. Disesuaikan dengan produk yang akan kita tawarkan. Misalnya kebutuhan penawaran dari program kita sampaikan, misalnya bulan ini kami akan memberikan informasi penawaran investasi produk sebesar 20 juta. Nah, 20 juta ini dibagi, misal ada beberapa orang yang akan membeli produk ini. Misalnya Bapak A, Bapak B. Nah, Bapak B punya kemampuan finansialnya, misalnya dia 1 juta, dia bisa menyampaikan, oh nanti kita akan memberikan proposal kepada mereka sesuai perjanjian akad wakalah bil ujroh, fee pengelolaannya transparan, bagi hasil dan sebagainya, itu akan secara mendetail akan kita masukkan ke dalam klausul-klausul dalam perjanjian yang mengikat, yaitu dalam akad wakalah bil ujroh tersebut. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini untuk ada yang tanya nih, untuk pendaftaran nanti daftarnya kemana? Tanya-tanyanya kemana? Bisa Ya. silakan audiens menghubungi admin ya, admin Finsunnah. Nomor-nomor admin sudah ada di flyer-flyer yang tersebar, ada di grup. Buat yang belum join komunitas, silahkan bisa join komunitas terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan gabung ke grup diskusi Finsunnah. Insya Allah nanti kita ada sesi pembukaan untuk kalau di sini belum puas nih tanya-tanyanya, maka nanti kita akan buka di ruang diskusi Finsunnah. Seperti itu, nggih Ustazah? Baik, benar sekali. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin saatnya kita bergerak yang lebih baik, mencari program-program investasi yang baik. Insya Allah, Finsuna membuka kita untuk bersama-sama untuk menjalankan program ini. Artinya apa? Kita memiliki dana-dana yang sudah tidak terpakai. Artinya memang kita memiliki tabungan. Nanti kita bisa mereferensi tabungan saya sebenarnya di sini dengan nilai sekian, tapi kok tidak berkembang dengan cara yang baik, ya seperti apa ya, masuk dengan investasi syariah. Kalau kita masukin di bank juga, saya pikir dana kita juga tidak jelas diarahkan kemana, masuk ke dalam mereka kelola seperti apa. Nah, di sini kita bersama-sama bagaimana kita hijrah untuk memperbaiki keadaan, untuk supaya finansial kita lebih baik. Yang pasti udah disampaikan Ustadz tadi, jangan malu kan untuk berbicara tentang dunia, karena dunia ini insya Allah akhirnya
kalau kita mempunyai finansial kuat, kalau kita berperilaku juga baik untuk amal-amal kita membutuhkan biaya ya, berhaji biaya, umroh biaya, dan semua itu harus kita upayakan untuk kebaikan kita, insya Allah. Saya rasa cukup ya, insya Allah, moderator. Nah, Ustazah, insya Allah cukup. Tapi banyak nih Ustazah pertanyaan apa aja sih yang perlu disiapkan ketika kita ingin join, ingin gabung menjadi kontributor. Nanti ngisinya G-Form apa aja sih gitu. Baik, baik, Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kalau udah siap, artinya niat kita udah siap nih, oke, saya udah niat untuk gabung di Finsunnah, persiapkan KTP, terus persiapkan foto, terus persiapan kalau ada NPWP boleh ya mungkin ya. Dan kita memang niat kita sudah mau ikut produk ini, gabung di Finsunnah ini. Karena setelah kita mendaftar di G-Form itu secara otomatis kita sudah melakukan kerjasama atau kita sudah masuk ke dalam akad mudharabah mutlaqah karena kita sudah menyerahkan dana. Nah, setelah itu secara langsung semua akad itu akan masuk ke email kita. Jadi kita bisa membaca dengan jelas sebelum kita menandatangani ya. Jangan lupa juga ada penandatanganan elektronik ya di situ bahwa kita sudah mensepakati klausul-klausul yang ada di program utama kita yaitu akad mudharabah mutlaqah tersebut. Saya kira itu ya, insya Allah. Masya Allah, berarti persiapannya harus matang karena memang ini kita insya Allah niat ya sudah memantapkan hati, memantapkan diri mau gabung jadi kontributor Finsunnah, bisa disiapkan data dirinya lengkap, bisa disiapkan fotonya juga, bisa disiapkan bukti transfer seperti itu ya Ustazah. Ya, betul sekali, betul sekali. Baik, untuk yang mau bergabung bisa langsung menghubungi kami selaku admin Finsunnah. Nanti kami akan memberikan link G-Form untuk pendaftaran terkait eh, kontributor Finsunnah. Nah, di sini udah ada nih. Udah ada contoh pengisiannya, formulir pendaftaran anggota Finsunnah. Baik, formulir ini nanti bisa dibaca. Di sini ada syarat dan ketentuan. Apa aja sih syarat dan ketentuannya? Ya, nanti bisa dibaca sebagai yang pengen mendaftar seperti itu. Untuk lengkapnya nanti insya Allah admin akan kirim link bagi yang niat mendaftar seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini atau ada lagi dari direksi yang ingin disampaikan? Nah, kira-kira teman-teman direksi yang lain mau menyampaikan, kita persilahkan. Atau masih ada waktu sekitar 15 menit lagi, 12 menit lagi untuk pertanyaan-pertanyaan dan bagaimana ini udah kita Atau sampaikan mau ya. mengisi, mau ada trial mengisi G-Form bagi yang kesulitan? Coba bisa diinformasikan juga. Pengisian G-Form seperti itu. Baik, untuk Ukti Citra Kusuma Ayu mungkin bisa mau melakukan pendaftaran ya. Nanti kita akan kirimkan linknya melalui diskusi ya, diskusi di komunitas kita. Itu bisa kita kasih link pendaftarannya. Bisa tanya-tanya langsung juga kepada adminnya di situ karena kita membuka secara luas siapapun untuk mendaftar. Jadi tidak terpengaruh dengan hanya bagian dari internal kita yaitu di Markas Nur Rasulullah, tetapi dari manapun boleh mendaftar, insya Allah. Baik, insya Allah cukup ya sampai di sini. Audiens ada yang perlu disampaikan lagi, ada yang pengen ditanyakan lagi? Atau nanti kita sambung pertanyaan-pertanyaan yang belum terungkapkan di ruang diskusi Finsunnah. Ya, baik sekali. Oh, jangan lupa ini Oki, bahwa insya Allah minggu depan kita akan mengadakan webinar langsung dari CEO kita, insya Allah minggu depan ya. Masya Allah, ada webinar juga, Masya Allah. Ikut ya. Kayaknya ini Ya, yang jadi hadir ini pada ketagihan pengen ikut gitu. ya, karena webinar ini semuanya bisa mengikuti dari partisipan, meskipun mereka belum masuk sebagai kontributor, dan mereka bisa mempelajari nanti program-program yang akan dijabar, terlebih tentang kajian fikih muamalah ya, karena ini kita harus mengetahui dulu dalil-dalil, syarat dasar-dasar kita untuk
eh, mengetahui program-programnya syariah dari investasi ini. Insya Allah. Insya Allah. Baik, semoga di webinar nanti Izin menambahkan semakin boleh ya? banyak yang gabung, semakin banyak yang join. Sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang sama. Karena di webinar itu nanti insya Allah CEO Finsuna akan berbagi ilmu, berbagi banyak ilmu pengetahuan tentang bagaimana investasi syariah itu. Seperti itu. Oke, saya Baik, izin menambahkan sedikit, boleh? Nam. MC. Oke, jadi untuk partisipan yang ingin bergabung dengan program Finsunnah, yang ingin mendaftar, itu tidak bisa langsung mendaftar ya, tidak bisa langsung mengisi Google Form, tapi harus dibayar dulu modal pokoknya sebesar 100.000 lewat kris, ada kris Finsunnah. Nah, nanti setelah transfer harap mengirimkan buktinya. Jadi kami validasi dulu, kemudian akan dikirimkan Google Form-nya, seperti itu. Masya Allah. Itu untuk bukti kesungguhan gitu ya, Oh? Nah, betul sekali. Karena Masya takutnya nanti Allah. ada yang langsung ngisi seperti itu. Karena itu nanti setelah mengisi Google Form itu akan dikirimkan email terkait surat perjanjian kerjasama. Baik. Selain QRIS, ada nggak selain QRIS? Untuk saat ini kami memakai QRIS ya. Kalau kakaknya memakai Dana, bisa langsung scan aja kak. Scan, masuk galeri, scan. Nanti kita kirimin barcode-nya. Nanti bisa langsung di-scan, kakak transfer 100.000. Kakak nanti download bukti transfernya, bisa langsung kirim ke admin. Seperti itu. Apakah bisa dikirim langsung ke grup saja kak? Untuk QRIS nanti insya Allah itu aja. Nanti kalau sudah ada kesepakatan, kami bisa kirim ke grup. Untuk saat ini mungkin via jalur pribadi ya. Jadi chat ke admin boleh, chat ke direksi yang lain boleh seperti itu. Untuk modal pertama berapa? Nah, sudah dijawab oleh Kak Sevilla. Jazakumullah khairan Kak, 100.000 untuk modal pertamanya. Bisa ditransfer dulu di QRIS-nya Finsunnah Digital. Nanti insya Allah ketika sudah ada yang konfirmasi mau daftar, nanti insya Allah kita kirimkan QRIS-nya. Seperti itu. Kalau belum punya NPWP bagaimana? Nggak apa-apa. Kalau sudah ada, bisa diisi. Kalau belum punya, nggak apa-apa. Yang penting syaratnya apa? Sudah punya KTP. Kalau sudah berumur 17 tahun tapi belum bikin KTP, boleh nggak ikut investasi? Ternyata belum boleh, karena di sini syaratnya sudah memiliki KTP. Seperti itu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Eh, izin menambahkan, Afwan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Kepala Divisi Dakwah dan Sosial. Sedikit menambahkan terkait Finsunnah ya. Jadi Finsunnah juga yang perlu teman-teman ketahui bahwa Finsunnah merupakan jembatan ya menuju ekonomi umat tanpa riba. Jadi menuju perkembangan ekonomi umat. Jadi Finsunnah juga punya tujuan yaitu kebermanfaatan untuk umat yang mana memudahkan umat dalam hal ekonomi. Kemudian Finsunnah juga tidak sekedar investasi ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustazah Ferica ya. Jadi Finsunnah juga tidak sekedar investasi, tapi Finsunnah tempatnya menimba ilmu, yang mana juga nantinya Finsunnah menyediakan kajian-kajian muamalah yang tentunya dengan kajian ini menambah wawasan dalam hal ekonomi yang sesuai dengan syariah. Jadi disampaikan juga kepada teman-teman bahwa setelah sosialisasi nanti maka akan ada webinar dan insya Allah akan nanti diinfokan kepada grup diskusi. Nah, saya rasa cukup. Kemudian lebih baiknya ya untuk teman-teman semua yang ikut sebagai anggota mendaftar sebelum tanggal 10 atau mulai mendaftar dari sekarang itu lebih baiknya agar bulan depannya mendapatkan profit. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah cukup. Nanti kita lanjutkan lagi di grup diskusi. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada CEO Finsunnah. Terima kasih juga kepada narasumber dan tim direksi Finsunnah, seluruh peserta yang telah hadir dengan antusias
dan serta semua pihak yang telah membantu terlaksanakannya acara ini. Semoga informasi yang didapatkan malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi awal langkah kita untuk bisa bersama Finsunnah dalam investasi syariah. Saya, Irma Besari Hanggraini, mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Asyhadu anta an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sepi. Ah, Bernafas lega, Alhamdulillah, Irma alhamdulillah. Masya keluar ya. Allah, Masya Allah. Selamat ya Kak, Alhamdulillah Masya Allah, lancar. berjalan lancar, alhamdulillah. Kak Farica lagi istirahat kayaknya. Sudah lah ya, kita keluar aja lah ya. Kita Ya, via chat saja. ya. Oke, Saya izin keluar, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.